Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, marilah hari yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, di usianya yang ke-53 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan tanah air kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah, kota kelahiran Rasulullah, kota di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik dan tumbuh besar. Namun di usianya ke-53 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau harus meninggalkan kota Makkah. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, di malam hari beliau berdua naik ke Gua Thur, yang mana di sana ada gunung Thur, yang mana di dalamnya ada Gua Thur. Sebelum masuk ke Gua Thur, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya akan masuk sebelum engkau masuk, Rasul. Saya akan mengecek terlebih dahulu apakah ada hewan buas yang nantinya mencederai engkau, wahai Rasul. Abu Bakar As-Siddiq masuk dan menutup beberapa lubang yang dijadikan tempat tinggal oleh hewan-hewan buas seperti kalajengking, ular dan lain sebagainya. Ketika semua sudah ditutup oleh Abu Bakar As-Siddiq, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersilakan masuk. Ketika keduanya sudah di dalam gua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin istirahat dan Abu Bakar As-Siddiq mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di atas pahanya. Paha Abu Bakar As-Siddiq dijadikan bantal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar As-Siddiq juga belum tidur semalam suntuk. Ternyata ma'asyiral muslimin, ada satu lubang yang belum tertutup. Ditutuplah Abu Bakar As-Siddiq, menutup lubang itu dengan satu kakinya, dan ternyata benar, lubang itulah tempat sarang hewan buas. Abu Bakar As-Siddiq merasakan patokan hewan buas itu yang berbisa, sampai akhirnya muka Abu Bakar As-Siddiq membiru, bahkan tidak kuasa dia menahan sakit dari racun hewan itu, sehingga meneteslah air matanya dan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terbangun. Ada apa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Mohon maaf Rasul, aku tidak bisa menahan rasa sakit yang telah dilancarkan oleh hewan tersebut di kakiku, sehingga aku meneteskan air mata dan membangunkan engkau wahai Rasulullah. Tidak mengapa wahai Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengusap kaki Abu Bakar As-Siddiq. Seketika kaki itu sembuh biidznillahi taala. Kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq bagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf menghabiskan bermiliar-miliar rupiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk Islam.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, cinta yang telah ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, rela berjuang, rela terluka, bahkan oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, menghabiskan uangnya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah contoh yang sangat konkret yang harus kita teladani. Jikalau ada pertanyaan lalu bagaimana ketika saya tidak seperti Utsman bin Affan, tidak seperti Abdurrahman bin Auf yang mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa, atau kita terlalu jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaut 1400 tahun yang lalu. Setidaknya ma'asyiral muslimin, kita menanam cinta itu di hati kita dan menumbuh, segarkan cinta itu dalam kepribadian kita. Tidak memandang status kita itu apa. Meskipun dia bukan ustadz, bukan kiai, tapi dia mampu dan berpotensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyafnya, tafsir Al-Kasyaf, menceritakan ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 69. Ada salah seorang sahabat bernama Thauban. Thauban adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sahabat yang tidak terpandang sama sekali. Bahkan di antara kita baru tahu ada sahabat bernama Thauban. Beberapa hari Thauban tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fisiknya ini melemah. Dia semakin kurus. Matanya semakin cekung. Sehingga dia harus mencari obat, yaitu obatnya liqaul mahbub, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau wahai Thauban? Apakah engkau sakit?" "Tidak wahai Rasul." "Lalu kenapa beberapa hari saja engkau langsung kurus kering kerontang seperti ini?" "Iya Rasul. Ternyata tidak bertemu dengan engkau beberapa hari saja membuatku seperti ini." Lalu Thauban menangis. Rasulullah semakin bingung. "Mengapa engkau menangis? Bukankah sekarang ini engkau sudah melihatku? Bertemu denganku wahai Thauban?" Thauban menangis dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jikalau di dunia saja beberapa hari aku tidak bisa bertemu dengan engkau wahai Rasul, sangat menyiksa sekali. Lalu bagaimana kelak di akhirat yang engkau akan bersama para nabi dan para rasul di surga, sedangkan aku, jikalau aku masuk surga, tidak mungkin level surgaku bersama dengan para nabi dan para rasul." Thauban menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan turunlah ayat, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama para rasul, bersama para orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang mencintai kebenaran dengan sungguh-sungguh, wasyuhada'i wassalihin, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Sehingga ayat itu mampu menyeka air mata Thauban, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Cinta kepada Rasulullah adalah sebuah syarat kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia mengaku cinta kepada Allah namun tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hubbuhu hubbud kadzib. Cintanya adalah cinta yang palsu. Beberapa hari berikutnya kita ini akan masuk pada bulan Rabiul Awal. Bulan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita gunakan bulan Rabiul Awal ini untuk lebih giat mengkaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiri majlis-majlis yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beli buku yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri kita, kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita.
Mengapa ma'asyiral muslimin? Karena problematika atau masalah umat sekarang adalah karena umat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mengalami degradasi moral karena sebagian umat Islam tidak mengenal siapa nabi dan rasulnya. Bukankah nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah simbol orang yang paling berakhlak? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jikalau nabi dan rasulnya sebagai simbol orang yang paling berakhlak dan beradab, tentu harusnya umatnya menjadi umat yang beradab dan berakhlak. Namun sayangnya sebagian dari kita lebih mengenal pemain bola, lebih mengenal artis, lebih mengenal tokoh-tokoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kembali mengkaji dan mentelaah, membaca tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nantinya fenomena itu atau momentum itu bisa menjadi bukti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفروا ربكم إنه كان غفارا.